di mana 6 tahun menjadi 9 tahun adalah keinginan rakyat, bukan keinginan kepala desa. Apapun yang kita bawa hari ini untuk Indonesia. Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar 233 miliar rupiah. Korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung meningkat sejak tahun 2015. Saat itu, korupsi anggaran dana desa hanya berjumlah 17 kasus dengan kerugian sebesar 40,1 miliar rupiah. Kondisi tersebut pun sejalan dengan temuan ICW terkait lembaga negara yang paling banyak terjerat kasus korupsi. ICW menemukan, pemerintah desa adalah lembaga dengan kasus korupsi yang ditangani terbanyak pada tahun lalu. Hampir setiap tahun, anggaran dana desa jadi sektor yang paling banyak ditemukan kasus korupsi, gitu ya, atau yang kasus korupsinya paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum, itu ada di sektor tersebut. Lalu untuk selanjutnya ini adalah pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga di tahun 2021, menguatkan kembali ketika sektor yang paling banyak itu ada paling banyak ditangani kasus korupsinya itu ada di sektor anggaran dana desa. Ketika kita bicara soal lembaga itu juga konsisten gitu, ada pemerintahan desa yang menjadi lembaga yang kasusnya paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum di tahun 2021, dan trennya terus meningkat sejak ada undang-undang yang terkait dengan dana desa gitu yang dikeluarkan mungkin sekitar tahun 2015-2014 gitu ya. Jadi dari sejak itu kemudian ada tren yang cenderung meningkat untuk penegakan hukum kasus korupsi yang melibatkan pengelolaan anggaran dana desa dan juga aparat desa gitu. Jadi bisa dilihat bahwa sejak tahun 2015 ada tren yang cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai 2018, kemudian terjadi lagi di tahun 2020 sampai 2021 gitu. Aparat penegak hukum banyak menangani kasus korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa. Dan di tahun 2021 sendiri itu ada 154 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa dengan jumlah tersangka sebanyak 245 orang dan potensi kerugian negara itu sekitar 233 miliar rupiah. Dari tahun ke tahun tren untuk korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum di sektor pengelolaan anggaran desa itu terus meningkat. Begitu juga dengan jumlah potensi kerugian Hai negara. Pak Kades, yang kemarin demo minta perpanjangan jabatan sampai 9 tahun. Sadarlah diri. Presiden aja 5 tahun. Kalian minta 9 tahun. Sadarlah. Katanya ini tuntutan rakyat. Rakyat yang mana yang nuntut minta jabatan Kades itu sampai 9 tahun? Rakyat yang mana? Kemarin saya sudah keliling-keliling di kampung saya ini. Nanya siapa yang menuntut Pak Kades supaya jabatannya jadi 9 tahun. Enggak ada. Itu jangan ke 9 tahun. 6 tahun itu kelamaan. Kalau bisa cukup 5 tahun atau 3 tahun. Sudah. Untuk memajukan rakyat. Rakyat yang mana yang kalian majukan? Ha? Rakyat yang di rumah kalian? Atau yang mana? Saya masih bingung. Kalau kalian itu mau panjang jabatannya itu, jangan jadi Kades. Jadilah rakyat jelata. Itu bisa seumur hidup jabatan kalian itu kalau jadi rakyat jelata. Suatu pesan anak Supra di Jakarta, Mama, Aqua, tolong kandang kah? Beli dong, apa? Anda lupa di masalah keluarga yang jawab tentang bawa nama istri kami. Sebagai contoh apa? Aku jadi kades bukan perkaya diri. Paham Pak? Ini yang minta tolong, respon dikit sesuai dengan adat kemusyawaratan. Jangan responnya tutup tambah. Karena apa? Anak udah kembali ya? Di mana melapor? Udah lah itu Pak. Kamu apa nyinggung? Kan aku, enggak? Saya minta maaf jika ada ketersinggungan dengan video viral saya kemarin. Tapi ketahuilah itu sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tidak berniat untuk menyinggung perasaan pribadi Pak Kades sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pria di Bengkulu diserang Kades usai buat konten soal jabatan 9 tahun. Hai Pak Kades, yang kemarin demo
minta perpanjangan jabatan sampai 9 tahun. Sadarlah diri. Presiden aja 5 tahun. Kalian minta 9 tahun. Sadarlah. Katanya ini tuntutan rakyat. Rakyat yang mana yang nuntut minta jabatan kades itu? Saya setuju dengan abang ini, ya. Presiden aja jabatannya 5 tahun, minta 9 tahun. Bahkan Abdesi mengusulkan 27 tahun. Sekalian aja kayak KTP tuh seumur hidup jabatannya. Terus rakyat yang mana yang minta? Jelasin dong, tunjukin dong datanya gitu loh. Ini rakyat juga tuh. Abang tadi tuh rakyat. Dia protes rakyat yang mana karena dia nggak pernah memberikan dukungan itu gitu loh. Ya, jadi come on, sadar diri betul itu. Dan setelah video abang ini viral, abang ini dipanggil oleh para kades ini dan memaksa abang ini minta maaf. Dan akhirnya dengan terpaksa abang ini minta maaf. Abang, dimanapun Anda berada, kalau nggak salah di Jambi ya, karena teman saya di Jambi mention saya minta bantuan hukum. Jadi saya sampaikan saya akan bantu abang, ya. Nggak perlu abang menanggapi orang ini. Ya, abang nggak perlu menanggapi, ya artinya kan dia anti kritik. Ketika dia nggak siap dikritik, ya bagaimana dia mau minta jabatan 9 sampai 27 tahun? Kritikan seperti abang aja dia nggak siap gitu loh. Udah macam zaman-zaman sebelum reformasi, nggak siap dikritik. Bagaimana Anda mau menjabat 9 tahun. Kalau kritikan seperti ini Anda langsung sewot, marah. Kenapa harus marah? Harusnya evaluasi dong. Perbaiki diri dan sadar diri. Jadi sesuatu fakta hukum itu bukan suatu tindak pidana. Jadi kalau dia mau laporkan abang, kita tunggu laporannya. Atau kita lapor balik ini, oknum-oknum para kades ini. Sesuatu fakta hukum yang kebenarannya sesuai fakta itu tidak dapat dipidana. Baca SKB 3 Menteri, aturan pelaksana dari Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik atas perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008. So, abang maju terus. Aku suka gaya speak up abang. Luar biasa. Dan ini memancing para kades agar bertobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.